Salin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tenggerso keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sedanten ingkang kula hormati iki wonten kasepuhan Habib Abdurrahman Segaf, wonten Habib Abdurrahman bin Faqih, wonten menantu-menantu Habib Ahmad Bahar, Habib Ahmad Ali, terus keluarga besar sedanten ingkang kula hormati Habib Fauzi Al-Haddad, baik keluarga faktor ilmu atau faktor nasab sedanten para tiyang Islam sedanten ingkang kula hormati. Niki kula lama sekali sebenarnya kula nu kertos Habib Abdurrahman karena beliau dulu sering ngaji ahatan di Mbah Maimun. Istri beliau juga pernah ngaji di Mbah Maimun. Terus ngaji teng Yaman, mboten dadi santri langsung dadi guru. Kula diceritani banyak tentang Syarifah Halimah kalian abaipun Habib Usman. Saya akan cerita ilmu, kalau terpaksa bahasa Indonesia karena Habib-Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau senang bahasa Jawa, selain lebih sopan, ben rontok-rontok ketara nak Jawa. Karena Islam porsi kula nu versi Jawa, jadi porsi Jawa nu buatan Islam ideal tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita sedikit, kalau niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun, dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim. Mergo apa wis kadung ngendikan kafatal linnas. Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kanton nyaingi kula mergi ya ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam nu kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kit'atu Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Mbake cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun itu. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi ini teng alam kasyfi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain. Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk? Imannya Amudi yang enggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala yatabaha bihi malaikata. Atau kalau jumlahnya banyak yatabaha bihi malaikata. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis mawon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1 miliar, 1, 2. Semuanya berapapun jumlahnya. Semuanya itu cabang dari angka 1. Bo alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh iku faktor minawahil wahidil qahar. Disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa iku wis pokoke gak mungkin angka gak dimulai dari angka napa? 1. Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk sing pertama. Nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning Bismillah, Bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Gini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habib Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di Sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken nggih ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar itu mulai sing rapi, sing buatan rapi, kabeh itu dari 1 titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? 1 titik. Cek gambarnya sampean elek, cek apik, tetap dimulai 1 titik. Jadi alam raya ini dimulai 1 nuqtatil wujud. Gini ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alam ini kadung wujud. Lah kalau hadil alam wis kadung wujud, enggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya enggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan.
Niku ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam niku mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya mbak sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud. Mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturakan kersane jenengan ngaos Quran pergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar sing disebut Nabi kitab wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula ada kitab Khilyatul Auliya termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman. Niku wonten manaqib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada kitab Ihya. Niku di antara fatwalipun wa alika bimudawamati mutalaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku di antara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen Qutbiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk isi disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian Qutbiyaipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroa sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musjad. Terus riyen dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajim pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi Abibun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun 'alaika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa. Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya. Faqula lahu qawlan layyina. Kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Isfoid terus dhisik dongane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi sirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani sirik ya terlalu la ilaha illallah kok sirik ku piye Gus. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya dia gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan tuh ya nikah. Jika ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu senang siapa? Zawasnaka. Kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, buatan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem gitu. Mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi
wa ummi. Semuanya meninggalkan perzina. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa nu mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus itu nikah itu sudah bener. Lah niki kalau cerita teng kalangan teng jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala azharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Wa fihi dalilun ana anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau, para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir. Niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong. Iku wong ya darani ya oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ngendikane Nabi, idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin diambil wasubba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi napa asma'i. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa. Niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus di antaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazah niku nurayamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman, itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea itu malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan niku nangis. Akhirnya ku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Dadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadione wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tahu salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah kuwatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non Muslim piye? Sampean kudu yakin, pokoknya angger ja'al haqqi wa zaqal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zaid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaumiyah gitu, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Ketika orang kafir menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas aku gawe langit urun semen? Yo ora melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan.
Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karangan pun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan gini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah tetap memberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas. Allahumma Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqoh, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadaddin? Kayak apa berkahnya ilmu ulama? Makanya kalau setuju, beliau ngendikan al-anbiya mashtaharu illa bil ilmi, wala adzaru sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ya ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali sing untung dekne kata bapak. Ini bapak Guyon. Tapi wali basa Jawa loh, ndak wali yang di kitab-kitab itu ndak. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih, katus bil faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau enggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khed sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam. Karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Tapi kalau Anda terkenal wali, dunga mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan wae, kira-kira gitu. Buat ini cerita mawon, cerita maknanya karomatul ulama adharu min karomatil ali. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis. Disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat. Di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam. Orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan izarohu ala atikihi. Jadi Nabi ya pernah sholat namun dicangcutnya. Barokah itu sampai tidak ngeritik sholat satpam sing lagi seragam satpam, sholat lagi pegawai SBBU sing lagi ragam pegawai nopo SBBU. Sing penting semuanya nutupi nopo. Kabeh itu barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari. Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis, terus ingat, hadal kitab Mu'tamadul Habaib, Mu'tamadus Sadat, Mu'tamadul Alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede, pakaian ngene ya susah, anggap ae kayak Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggap yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata.
Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Mergo cara falak ku rondok ngalor, atau rondok ngidul. So, nah Mbah Mun longgar, Habibur Rahman nggih longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus kalau rondok ngulon pas itu Afrika di orang Mekah. Nah terus berarti sak masjid mau yang bener kontok. Iya Gus bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok. Iya yang bener sana. Ya podoe gak sah. Syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus iya Gus. Jebule aku goblok. Ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti gak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah ya sahkan semua. Jangan egois nuruti madhab Anda. Sama barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti Muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia Muslim. Meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah itu hukumi Muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absor, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasute tok niku ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat kuwi ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian ndak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sido. Jadi barokah sampean kepengin maksiat, iku nak ra sido malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara yang disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan gitu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhafu. Itu enggak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top. Kemudian dia ingin pesaing, kompetitor. Dan tanya, ya Allah yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saat tahajud? Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, delodang itu topora, ribet. Nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asya kullah. Bukan sekedar tarokal ba'dal ma'asyi, tapi tarokal ma'asya kullah. Makanya Imam Ghazali ya punya hajar riwayat. Nanti di akhir zaman, afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda. Ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng. Unta yang tidak gudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng jawabannya. Faman a'dal awala. Lalu yang penyakitan pertama tertular siapa?
Iya, yang pertama itu asli ya, yang masukku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali, saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Alatos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali terus beliau supaya barokah dipondokkan di Habib di Darul Hadis zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Ali terus saya yang mewakili ketika Boyong yang mamitkan juga saya ketika mondok di Saitumar Hafid yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya terus alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal baru di Tegal apa, dan sekitarnya tidak tahu saya juga yang jelas itu di Islam tuh gampang kalau kamu terkenal niati syiar karena Islam tuh butuh syiar kalau kamu tidak terkenal niati humul humul tuh abadu minar riya jangan-jangan anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali tapi yang jelas Islam itu gampang itu orang bisa jadi wali lewat apa saja karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sama nak
Ben Akrab Habib Durrahman, kalau insya Allah gak ada takriran kitabnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad karena saya nyari madananya itu gampang sekali karena yang beliau ngendikan itu kabeh itu masbuh ya, apa insibah, maksudnya terbentuk dari baca beliau yang sangat banyak. Terus kalau niki buatan madah basa basi tapi pancen zaman kalau teng sarang di antara foto yang saya pasang di kitab Ihya saya itu fotonya Habib Abdullah kalian Sayyid Muhammad dan saya sering dapat cerita dari guru-guru kita dari teman-teman kita semoga barokah sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, di mana Gus Baha kali ini itu ngaji bersama dengan para habaib ya, para habaib yang di situ dikatakan ya Alawiyin juga gitu. Dan memang di situ Gus Baha intinya membahas mengenai keilmuan, di mana kita sebagai yang saat ini memang sedang apa istilahnya ya, agak-agak panas gitu antara habaib yang Alawiyin atau Ba'alawi. Tapi ini ngajinya Gus Baha sudah lama ya, sebelum masalah nasab Ba'alawi ini muncul. Dan di sini Gus Baha juga intinya bukan menasbihkan ataupun langsung menyakralkan keturunan Ba'alawi itu sebagai habaib yang wajib dihormati, itu bukan seperti itu, tapi lebih ke karena unsur keilmuan. Karena memang beberapa kalangan dari habaib Ba'alawi ini juga memang ini apa istilahnya seorang ahli ilmu juga yang mempunyai banyak karangan kitab, banyak keilmuan pengaji kitab-kitab terdahulu, dan memang sanad keilmuannya itu juga jelas gitu. Jadi tidak selamanya Ba'alawi atau dalam artian di sini para habaib yang Ba'alawi itu selalu salah. Ya, walaupun di situ Gus Baha intinya menghormati keilmuannya, bukan menghormati langsung kepada hanya sekedar nasab saja. Dan teman-teman perlu diketahui bahwasanya ngaji kali ini Gus Baha banyak hal yang intinya itu berlaku untuk umum, tidak hanya untuk kalangan habaib. Tapi di sini Gus Baha sedikit membela habaib ya, karena memang banyak hal yang dilakukan yang disampaikan oleh Gus Baha itu benar-benar mempunyai dasar keilmuan yang jelas, sanad keilmuan yang jelas. Dan di situ yang disinggung juga habib-habib ataupun para habaib yang memang ngaji, memang istilahnya ya, memang ahli ilmu gitu, memang suka keilmuan. Jadi memang tidak hanya mengulkan nasab saja, mengulkan bahwasanya mengaku dia sebagai keturunan Nabi, seperti halnya yang dilakukan oleh bin Smith dan lain sebagainya. Tapi di situ benar-benar yang ahli ilmu, yang memang mempelajari keilmuan dan mau mondok ya, mau nyantri di tempatnya ulama-ulama Jawa, ulama-ulama lokal, ulama-ulama Nusantara. Jadi tidak ada yang namanya membenci ulama atau merendahkan kiai-kiai lokal, kiai-kiai Nusantara dengan mengulurkan diri sebagai nasab habaib gitu. Kalau di sini benar-benar saling menghormatinya itu karena faktor keilmuan, karena faktor saling ngaji. Dan di situ nasab ataupun sanad keilmuannya selang-seling gitu antara ulama Jawa, ulama Nusantara dengan para habaib ini selang-seling. Apalagi yang jelas keturunan Rasulullah yaitu Sayyid Muhammad ya. Sayyid yang disampaikan oleh Gus Baha itu ya memang benar-benar keturunan Rasulullah. Dan di situ intinya Gus Baha membahas mengenai bahwasanya semua orang seharusnya tetap mempelajari keilmuan, mempelajari kitab-kitab terdahulu, baik apapun itu, karena nantinya logika ketauhidan kita itu akan lebih manceleng lagi, akan lebih mengena, akan lebih mantap apabila dibarengi dengan keilmuan. Jadi nanti logika ketauhidan ataupun ketauhidan itu sendiri mampu dijelaskan secara logis kepada masyarakat secara umum, dan itu membabat habis logika seperti halnya ateis dan lain sebagainya. Dan juga pesan dari Gus Baha bahwasanya kita harus senantiasa istilahnya itu yang ngaji ya, menjaga sanad keilmuan, apalagi yang memang dari keturunan orang-orang ahli ilmu ya, termasuk para habaib, para ulama, para kiai-kiai itu juga harus istilahnya ya, menyambung sanad keilmuannya itu terus menerus sampai anak cucu kelak. Dan untuk yang umum kayak kita ya bisalah ngaji, yang penting ngaji ikut dawuh para kiai. Itu teman-teman yang mungkin bisa kita sampaikan
Yang untuk catatannya nanti kita tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman. Untuk catatan-catatan bukan rangkuman tapi catatan-catatan saja, hanya untuk pengingat bahwa inti-inti ngaji dari ngaji bersama dengan Gus Ba ya seperti itu akan kita tuliskan di deskripsi. Dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, menjadi amal ibadah Gus Ba yang berkah untuk kita semua. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Ba nggih teman-teman. Apabila Gus Ba ngajinya yang waktu yang lalu-lalu beberapa tahun yang lalu ya kita mutolaah kembali. Itu saja teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.